Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mitana Raufu dari kelas 2A Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan teori kekuasaan menurut Michel Foucault. Menurut Michel Foucault, kekuasaan selalu teraktualisasikan lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang dimiliki, ataupun kekuasaan itu adalah sebuah objek, karena kekuasaan itu terletak pada relasi, sehingga ia produktif menciptakan konsekuensi. Kekuasaan itu tersebar karena dia adalah sebuah sistem, dinamis dan tidak tetap. Dalam masyarakat modern, kini menurut Foucault, kekuasaan tidak hanya dijadikan melalui suffrage power atau disciplinary power, tetapi justru cenderung lebih menekankan pada cara-cara yang positif. Substansinya sebenarnya sama dengan disciplinary power, yakni kekuasaan itu dijalankan terhadap tubuh dengan membentuknya menjadi tubuh yang patuh dan berguna, yang hanya dapat diketahui melalui efek-efek dari kekuasaan itu. Governmentally adalah perluasan kekuasaan dalam bentuk disciplinary power. Jika objek disciplinary power adalah tubuh individu, maka subjek governmentally adalah populasi tubuh sosial. Bentuk pengetahuan dalam model disciplinary power berupa rejim kebenaran, sedangkan pada governmentally berupa politik ekonomi. Oleh karena governmentally adalah perluasan model kekuasaan disciplinary power pada level negara, maka yang dibicarakan dalam governmentally adalah isu tentang keamanan dan teritorial suatu negara dalam usaha mengontrol dan mengendalikan sumber daya populasi untuk kepentingan negara. Kekuasaan terletak pada suatu sistem atau relasinya. Artinya, hubungan politis antara pemerintah dan rakyat menyebabkan pemerintah memiliki kekuasaan. Jadi, kekuasaan terletak pada sistemnya. Jika rakyat tidak mempercayai suatu negara dan mereka berpikir bahwa negara bukanlah segala-galanya atas dirinya, maka mereka akan tidak tunduk kepada pemerintah. Dengan begitu, pemerintah kehilangan legitimasi kekuasaannya terhadap rakyat, dan itu membuktikan bahwa kekuasaan terletak pada hubungannya. Kekuasaan merupakan jaringan kelembagaan yang mendominasi dan berhubungan dengan relasi-relasi lain, seperti produksi dan kekeluargaan, yang memainkan peran pengondisian dan dikondisian. Foucault juga mencontohkan produksi kuasa dengan cara normalisasi. Normalisasi diproduksi dengan menciptakan suatu sistem kontrol, yang dimana sistem kontrol ini dibentuk melalui hierarki, sehingga kontrol dapat dilakukan oleh semua orang. Hal ini bertujuan untuk menanamkan disiplin pada semua orang dan menjadikan setiap orang merasa diawasi. Foucault menampilkan suatu perspektif yang baru. Menurutnya, kekuasaan bukanlah sesuatu yang harus dikuasai oleh negara dan bukan juga yang harus dapat diukur. Bagi dia, kekuasaan ada di mana-mana, karena kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Yang dimana ada relasi, di sana pasti ada kekuasaan. Kehidupan ini selalu dilihat sebagai suatu karya seni yang harus dinilai kembali dari hari ke hari dan dari saat ke saat. Membangun suatu negara secara matang dengan jangka waktu yang panjang tampaknya agak sulit karena tidak dapat dipastikan kapan setiap warga di suatu negara akan berkembang ke arah demikian. Jika diterapkan di suatu negara seperti di Indonesia, pemikiran Foucault terlalu idealis untuk membangun sebuah model negara seperti demikian. Hal lain juga disebabkan oleh banyak latar belakang seperti
historis, dan sejarah. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.